King ya, aku sudah mencantumkan nama di surat kepemilikan rumah ini dan perusahaanku hari ini. King ya, aku ingin lamar. Menikahlah denganku. Tunggu. Aku juga punya kejutan. Kejutan apa? Ikut aku. Jangan buka matamu. Jalan ke depan. Pelan-pelan ya. Berhenti. Aku buka mata ya. Mana kejutannya? Kejutannya adalah aku. Sudah dong, kalian. Tolong, aku tidak bisa berenang. Perusahaanmu, rumahmu, wanitamu, semuanya milikku sekarang. Sedangkan kau matilah dengan tenang. Aku belum mati. Yang mulia. Yang mulia, Anda tidak apa-apa? Daulat yang mulia, semoga panjang umur. Aku melintasi waktu menjadi kaisar dinasti Zhou, Xia Xuanzhu. Wanita ini bukan cucunya, melainkan selir utama, Zhu Yan. Yang mulia, Anda membuat hamba ketakutan. Hamba kira yang mulia terlalu banyak minum arak dan tenggelam. Aku ingat sekarang. Yang mulia, kemarilah. Pergi! Kau sengaja menipuku untuk menyalakan api peringatan agar Pangeran Utara punya waktu untuk menyerang. Malam ini kau bahkan menaruh obat bius dalam minumanku, berniat membuatku tenggelam di sini. Hamba tidak mengerti maksud yang mulia. Oh, tidak mengerti. Aku memanjakan dirimu selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu aku tidak pernah menyentuhmu, menjagamu bagi harta yang tak ternilai. Bagaimana kau membalasku? Kau ingin menukar nyawaku agar keluarga Su bisa naik tahta. Yang mulia, apa yang akan Anda lakukan? Melakukan hal yang belum pernah kulakukan selama 3 tahun ini. Hari ini, beri aku kompensasi. Tidak! Kaisar bodoh, kau berani? Kaisar bodoh, kau berani? Fang Nian! Fang Nian, kalau kau datang sedikit lebih lambat, aku pasti sudah... Kaisar bodoh, Cuyan seharusnya menjadi istriku, tapi kau merebutnya dariku. Dan sekarang kau berani menyakitinya. Katakan, bagaimana kau ingin mati? Aku memanjakan selirku, apa urusan? Justru kau di tengah malam begini menyerbu istana dengan pedang. Jangan-jangan kau mau memberontak. Kau hanya kaisar boneka yang tidak berdaya. Kau pikir aku takut padamu? Kaisar bodoh tetap kaisar. Kemarahan kaisar bisa menewaskan jutaan orang. Kau percaya atau tidak? Aku bisa bantai seluruh keluarga Pangeran Utara. Benar-benar kurang ajar. Kau anggap dirimu kaisar. Aku bisa membunuhmu dengan sekali tebas. Cari mati. Berani sekali kau. Berani kau menyentuh selai rambutku, ayahku pasti akan membantai seluruh istana cowokmu. Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu dan lihat apa aku berani atau tidak. Permaisuri Agung tiba! Cepat hentikan semua ini. Permaisuri Agung! Permaisuri Agung! Yang mulia! Yang mulia telah kerasukan. Dia tiba-tiba menghunus pedang dan menyerang orang-orang. Saliria, cepat bangun.
Tidak berguna. Cepat turunkan pedangmu. Kau pikir kau siapa berani memerintah Kaisar? Aku adalah Permaisuri Agung. Memang benar dia kerasukan. Bahkan tidak mengenaliku lagi. Permaisuri Agung. Oh, dulu aku tidak pernah memperhatikan. Tapi hari ini kulihat Permaisuri Agung yang masih muda ini masih punya pesona yang menawan. Lancang! Kau berani menggodaku. Pasti karena tahu ayahku memimpin pasukan 15 kerajaan akan segera tiba, kau jadi ketakutan kan? Pasukan aliansi. Kau lupa? Selama 3 tahun kau menjadi kaisar. Kau tidak pernah mengurus urusan negara. Sekarang negeri kacau balau, rakyat menderita, pemberontak di mana-mana. Bahkan para penguasa daerah berperang hingga 15 raja pemberontak memasuki ibu kota. Kaisar ini memang tidak berguna. Tapi aku bukan dia. Hah. Kau pikir Kaisar itu tidak tahu kalau kalian berkomplot memperdaya Kaisar di istana. Bersekongkol dari dalam dan luar. Mengosongkan Kaisar, membuat dinasti Chow kacau balau. Dan sekarang kalian lemparkan kesalahan ini di atas kepalaku. Kalian pikir aku ini kambing hitam? Jangan banyak bicara. Cepat turunkan pedangmu. Minta maaf pada Pangeran Su. Sudah terlambat. Sekarang berlutut dan bersujud di hadapanku. Mungkin aku akan membiarkanmu mati utuh. Apakah aku memang selemah ini? Aku memang menindasmu. Lalu kenapa? Ayahku sudah di depan gerbang kota. Sekarang aku memerintahkanmu berlutut di hadapanku dan menggonggong seperti anjing. Hentikan! Pengnian! Berani-beraninya kau melukainya. Tunggu saja sampai Pangeran Utara dan pasukannya tiba. Kau akan merasa hidup lebih buruk dari mati. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian berdua untuk menghilangkan jejaknya. Belum cukupkah kekacauan yang dibuat? Kau sudah memotong lengan Feng Mia. Jika kau benar-benar membunuhnya, suatu hari nanti Pangeran Utara pasti akan mengejarmu sampai mati. Jadi ini permaisuriku. Aku adalah putra surga. Membunuh seorang budak, apakah aku perlu untuk berhati-hati? Pengawal, tangkap dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Yang mulia, pasukan musuh sudah di perbatasan. Masih sempat-sempatnya yang mulia bertindak. Apa kau ingin mati lebih cepat? Permaisuri Agung kau! Sudahlah. Kali ini aku ikuti perkataan permaisuriku. Tidak ada pilihan. Kalau permaisuri aku, nanti akan kami bereskan. Bawa potongan tangan ini pada Pangeran Utaramu. Katakan padanya, setiap 500 meter pasukan sekutu maju, aku akan potong satu anggota tubuh putranya. Jika maju 10 km, aku akan penggal kepalanya. Sejak kapan dia menjadi begitu kejam? Bawa dia pergi. Jalan, Lepaskan aku! jalan, Lepaskan! jalan. Cepat jalan. Kau! Oh, tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dinasti Chow hancur di tangan kaisar bodoh sepertimu. Aku akan bersatu dengan para pejabat istana untuk menurunkanmu dari tahta. Yang mulia, saat ini dinasti Chow sudah dalam masalah besar. Kau masih bertindak gegabah. Tahtamu bisa terancam. Aku ingin lihat siapa yang bisa menurunkan. Sampai sekarang kau masih keras kepala. Hanya dengan 15 pangeran pemberontak. Bagaimana kau akan menghadapinya? Tenanglah, aku punya caraku sendiri. Katakan, kaisar bodoh itu memotong lengan kakakmu? Iya. Pangeran itu benar sekali. Kaisar bodoh itu juga berkata, setiap 500 meter pasukan aliansi maju, satu anggota tubuh putra mahkota Shu akan dipotong. Jika maju 5 kilometer, nyawa putra mahkota Shu tidak akan selamat. Cari mati! Tunggu aku menerobos ibu kota. Aku akan menguliti dia hidup-hidup. Leigu, Siap. siapkan pasukan. Serang ibu kota 10 hari tanpa henti. Baik. Pangeran, lalu bagaimana dengan putra mahkota Shu? Tunggu aku naik tahta menjadi kaisar. Mau berapapun anak laki-laki bukan masalah. Nanti
Aku akan mengaturnya untukmu. Hanya saja, soal uang ini. Kabar beredar, Tuan Du Xiaoman telah membantu lebih dari 10.000 toko di seluruh negeri. Semua orang berkata, untuk perputaran modal, carilah Du Xiaoman. Oh, orang seperti itu. Aku belum pernah bertemu dengannya. Du Xiaoman menawarkan bunga sangat rendah dan mengutamakan kejujuran. Dia berasal dari keluarga kuno, Pangeran. Bank milik Baidu lebih dari 1.000 perusahaan. Semuanya memiliki kerjasama yang sangat erat dengan Du Xiaoman. Pengawal, Siap. pergi undang pemimpin bank terbesar di negeri ini. Katakan padanya, aku punya sebuah kesepakatan besar untuknya. Baik. Yang mulia. Hah? Sekarang aku memiliki kerajaan dan wanita cantik. Bagaimana bisa kubiarkan para bangsawan kecil ini merusak senanganku? Wei Chai, Yang mulia, Wei Chai. Sejak aku masih kecil kau selalu mendampingiku. Aku bisa mempercayaimu kan? Yang mulia, Anda selalu baik pada hamba yang tua ini. Hamba bersumpah akan setia pada yang mulia sampai mati. Bagus. Segera kumpulkan dari seluruh ibu kota. Belerang, arang, dan kalium nitrat. Campurkan dengan rasio Belerang, 1:1:8. arang, dan kalium nitrat. Masukkan ke dalam tong kayu tertutup rapat, kubur di markas pasukan besar di luar kota. Yang mulia, untuk apa Anda menyiapkan semua ini? Ini ranjau darat Mesiu Hitam. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang datang, aku pastikan mereka tidak bisa kembali. Yang mulia, hamba akan segera mengaturnya. Yang mulia, dari bank terbesar di negeri ini, pemilik bank Du Xiaoman telah mengirim utusan dengan selembar cek. Lihatlah. Mereka mengatakan jika ada masalah keuangan, maka bank Du Xiaoman akan memberikan dukungan penuh, Yang mulia. Du Xiaoman. Menarik juga. Lapor! 15 pasukan aliansi pangeran menyerang dengan ganas. Tentara Huaidi telah hancur total. Jenderal Tua Wen Tiao memilih mati daripada menyerah. Kepalanya digantung di tiang bendera. Lapor! Bupati Qingsu memimpin 300 penduduk desa. Bertahan selama 2 jam sebelum semuanya dibantai. Lapor! Pasukan aliansi 25 km Cukup. dari gerbang. Tidak perlu melapor lagi. Yang mulia, situasi militer sangat genting. Strategi apa untuk menghadapinya? Mengandalkan dia, apa yang bisa dia lakukan? Hanya pemberontak kecil. Aku bahkan tidak tahu apa yang kalian takutkan. Masih mau bertindak sembrono? Membunuh putra mahkota Su. Dinasti Chou kita dalam bahaya. Itu pangeran utara yang mengabaikan peringatan kaisar, membakar, membunuh, dan menjara sepanjang jalan. Apa hubungannya dengan kaisar? Kata-kata ini, pergilah jelaskan pada pangeran utara. Pangeran Rui, bagaimana kau berani tidak sopan pada Kaisar dan Permaisuri? Pangeran tidak salah bicara. Memang karena kaisar tidak bermoral yang menyebabkan kekacauan besar di negeri ini. Dinasti Chou kita akan segera runtuh. Kita tidak bisa terlalu peduli formalitas lagi. Permaisuri Agung, mohon turunkan titah. Biarkan hamba ganti kakak kaisar memimpin pemerintahan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran. Mohon turunkan titah. Mohon Permaisuri Agung turunkan titah. Para pejabat berdirilah. Jika semua pejabat berkata demikian, jelas bahwa kaisar telah kehilangan dukungan rakyat. Menurutku, biarkan Pangeran Rui memimpin pemerintahan. Hamba menghormati titah Ibu Suri. Masih tersenyum-senyum. Apakah kau tidak sadar bahwa nyawamu sedang terancam? Pangeran Rui, apa solusi penyelesaian pemberontakan bangsawan? Sangat sederhana. Hanya perlu nyawa kakak kaisar untuk membayar nyawa. Meredakan amarah pangeran utara, para bangsawan tentu akan menarik pasukan. Konyol, pangeran utara sudah lama berniat jahat. Jika yang mulia bunuh diri, negeri akan kacau balau. Bukankah itu justru yang dia inginkan? Permaisuri terlalu khawatir. Pangeran utara ini adalah orang yang bijaksana. Begitu yang mulia wafat, dia pasti akan menarik pasukannya. Benar sekali.
Yang Mulia terlalu mencintai kecantikan, mengabaikan urusan negara, menyalakan api perang demi kesenangan, dan tanpa alasan membunuh putra mahkota Pangeran Utara. Ini memang hukuman yang pantas. Jadi maksudmu, solusimu adalah agar aku mati? Kakak Kaisar, siapa berbuat dia yang bertanggung jawab. Dengan nyawa kakak Kaisar seorang, menukar kedamaian dinasti Zhou pasti akan dipuji seluruh rakyat. Mohon Yang Mulia rela mati demi kedamaian negeri ini. Lancang! Kalian berniat memberontak. Permaisuri salah bicara. Pangeran kami hanya menginginkan kepala kaisar bodoh ini untuk menghibur arwah putra mahkota kami di surga. Siapa kau? Hamba Surseng, pelayan istana Pangeran Utara, datang khusus untuk menghukum kaisar dinasti Zhou yang tak bermoral. Pelayan rendahan, berani menghukum kaisar. Kau cari mati rupanya. Pengawal! Semua mundur. Apa maksud Permaisuri Agung? Apa maksudku? Dia utusan Pangeran Utara. Tentu harus diperlakukan dengan hormat. Katakan, Pangeran Utara, apa syaratnya agar mau menarik pasukan? Sederhana saja, kaisar bodoh ini membunuh putra mahkota kami. Maka nyawa harus dibayar nyawa. Hanya perlu menyerahkan kepala kaisar bodoh ini. Semua pasukan akan segera mundur. Kembali ke wilayah masing-masing. Su Fengnian menyusup ke istana malam-malam dengan pedang, berniat membunuh kaisar. Dia ditangkap oleh Yang Mulia. Pangeran Utara mengabaikan peringatan kaisar dan memaksa putranya mati. Apa hubungannya dengan Yang Mulia? Putra mahkota kami, lembut, sopan, dan sederhana. Dipuji semua orang. Mana mungkin dia melakukan tindakan membunuh kaisar? Benar. Aku bisa bersaksi. Kaisar itu memanggil putra mahkota Su ke istana malam-malam. Katanya untuk perjamuan. Padahal itu adalah jebakan maut. Pangeran Su sedikit memberontak. Kaisar itu memotong kedua lengannya. Dan dia mati kehabisan darah di tempat. Sungguh keterlaluan. Yang Mulia, benarkah Anda sengaja merencanakan ini untuk membunuh putra Pangeran Utara? Tidak mungkin. Lalu kenapa kalau iya? Oh, kakak Kaisar, karena sudah mengakuinya, bukankah seharusnya memberikan penjelasan pada rakyat? Aku sepanjang hidupku tidak perlu menjelaskan apapun pada kalian. Kau membuatku marah. Tidak kusangka kau masih berani muncul di hadapanku. Pasukan besar Pangeran Utara akan segera tiba. Aku tidak takut kepadamu. Selir utama tidak perlu buang waktu bicara dengannya. Sesingkat membakar dupa, serahkan kepala kaisar bodoh ini. Jika tidak... Apa ini? Manusia. Nasibnya akan sama seperti orang ini. Apa kalian mengenal orang ini? Kabupaten Jingsu, Bupati Zhao. Benar. Pangeranku memimpin pasukan memasuki gerbang. Bupati ini malah mengumpulkan 300 pejuang desa sambil berteriak rela mati demi negara, sambil nekat menyerang ratusan ribu pasukan kami. Karena itu, 100.000 penduduk kota itu dibantai habis oleh pangeranku. Jenderal Wen? Jenderal Wen. Anjing tua ini memang keturunan pahlawan pendiri dinasti Zhou. Gagah, berani, dan perkasa. Tapi sayang sekali, dia malah memimpin pasukan untuk memberontak. Jadi, pangeranku juga membunuhnya sekalian. Lancang! Jelas-jelas kalian yang membakar, membunuh, menjarah, dan menyerang kota. Bupati Jingsu memilih mati daripada menyerah. Jenderal Tua Wen gugur di medan perang. Betapa setia dan gagah berani. Beraninya kau memutarbalikkan fakta di sini. Mengapa Permaisuri berkata demikian? Jelas-jelas karena kaisar bodoh ini yang lemah dan tidak kompeten. Pangeranku bertindak demi kedamaian negeri. Mana mungkin dia membakar, membunuh, dan menjarah? Yang sebenarnya memutarbalikkan fakta mungkin justru Anda. Oh, bila begitu, semua yang terjadi hari ini harus ditimpakan padaku. Benar sekali. Pangeranku berpesan, kotak ini harus dibawa pulang berisi kepala kaisar bodoh. Atau setelah membantai seluruh ibu kota baru diisi dengan kepala kaisar bodoh dan dibawa pulang. Lapor! 15 pangeran aliansi sudah sampai di pinggiran kota. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kaisar bodoh, sudah sampai saat ini, aku tak keberatan memberitahumu, pemimpin bank terbesar di negeri ini, Tu Xiaoman,
telah memutuskan untuk bergabung dengan pangeran kami. Apa? Jenius tak tertandingi, ahli strategi yang sempurna Du Xiaoman juga bergabung dengan Pangeran Penjaga Utara. Aku dengar Tuan Tu Xiaoman kekayaannya setara dengan pedagang besar di negeri ini. Untuk perputaran uang mereka, semuanya mencari Tu Xiaoman. Dengan bantuannya, tidak perlu khawatir soal uang dan emas. Ada pepatah di kalangan rakyat, siapa yang mendapat Tu Xiaoman, dia akan menguasai dunia. Negeri ini pasti akan menjadi milik pangeran kami. Kaisar bodoh, sekarang kau sudah mendengar dengan jelas kan? Sangat jelas. Setiap kata, setiap kalimat meresap ke dalam hatiku. Kalau begitu Yang Mulia, silakan bunuh dirimu. Dasar bodoh. Ternyata masih sama mudahnya ditipu seperti dulu. Mendengar kematian tragis Jenderal Wen, itu kesalahanku. Bagus kau menyadarinya. Pembantaian rakyat Qingsu itu adalah kesalahanku juga. Yang Mulia, jangan lakukan itu. Jika dia ingin mati, biarkan saja dia mati. Yang Mulia, jangan. Bagus sekali kakak Kaisar. Masalah yang kau buat sendiri harus kau selesaikan sendiri. Jangan khawatir. Setelah kau mati, dinasti Zhou akan kujaga dengan baik untukmu. Demi rakyat seluruh negeri, hamba memohon Yang Mulia untuk mati. Mohon Yang Mulia mati. Mohon Yang Mulia mati. Mohon Yang Mulia mati. Semua ini memang kesalahanku. Kesalahanku adalah membiarkan kalian para pengkhianat kecil ini mencemarkan namaku, membalikan kebenaran, menyebabkan jenderal tua dan rakyat mati sia-sia. Tapi hari ini, berdebat dengan kalian tentang siapa yang benar atau salah sudah tidak ada artinya lagi. Kalaupun itu memang kesalahanku, lalu kenapa? Apa yang ingin kau lakukan? Biar aku yang mengecewakan rakyat daripada rakyat yang mengecewakanku. Apa yang kau inginkan? Bahkan dalam perang, utusan tidak dibunuh. Jika kau berani menyentuhku, kau akan mati. Kau mengancamku. Yang Mulia, biarkan utusan ini hidup. Masalah ini mungkin masih ada jalan keluarnya. Kakak Kaisar, kesalahan ini ada padamu. Apakah kau masih ingin bertindak sesukamu? Apa kau ingin dinasti Zhou ikut mati bersamamu? Seharusnya cukup kau Kaisar bodoh saja yang mati. Jika kau berani membunuh utusan Pangeran Utara, saat kota ini jatuh, akan menjadi hari kematian bagi kalian semua. Yang Mulia, jangan bertindak gegabah. Benar, kau ingin membunuh kami semua. Selama 3 tahun ini, kalian semua bersekongkol untuk mengasingkanku. Membuatku tidak berdaya di singgasana. Seluruh dinasti Zhou telah kalian buat kacau balau. Rakyat menderita. Ini negara dalam krisis. Namun kalian masih saja melemparkan air kotor ke kepalaku. Dinasti Zhou kita dengan pejabat pengecut seperti kalian semua sungguh tidak berguna. Kakak Kaisar, apa gunanya bicara begitu? Sekarang pasukan para panglima sudah di luar kota. Jika kau tidak mati, kamilah yang akan mati. Jangan berharap untuk melawan. Pergilah dengan patuh untuk mati. Biarkan utusan membawa kepalamu. Ini yang terbaik untuk kita semua. Hamba memohon Yang Mulia menyerahkan kepalanya. Mohon Yang Mulia menyerahkan kepalanya. Bagus. Pertunjukan anjing menggigit anjing yang bagus. Seluruh istana, tak ada seorang pun yang mendukungmu. Kusarankan, serahkan saja kepalamu dengan patuh, agar aku bisa melapor pada pangeran bukan? Bagaimana jika aku menolak? Dengan kau seorang, kaisar bodoh yang ditinggalkan semua orang, atas dasar apa kau menolak? Atas dasar bahwa aku adalah kaisar dinasti Zhou. Apa terjadi? Bagaimana bisa begini? Kenapa ini? Kenapa begini? Kenapa bisa begini?